Kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang penumpang bus di Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah serta terkuaknya kasus mutilasi yang dilakukan seorang ibu terhadap bayinya di Jember jadi berita mengemuka selama sepekan. Kami ulas selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. Kecelakaan tunggal menimpa bus berpenumpang 34 orang di Tol Semarang-Batang di Simpang Susun kilometer 420A Semarang, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan ini, 16 orang tewas dan 18 penumpang terluka. Proses evakuasi berjalan dramatis karena banyak korban yang terjepit. Bus yang berangkat dari Jati Asih, Bekasi menuju Yogyakarta itu diduga hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Dari penyidikan terungkap, sopir bus merupakan sopir cadangan dan belum berpengalaman dalam melayani rute jarak jauh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lelaki 22 tahun ini kini jadi tersangka, terancam hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Seorang wanita di Jember, Jawa Timur, tega membunuh dan memutilasi bayinya yang baru lahir. Dari pemeriksaan petugas, pelaku awalnya hendak membuang jasad bayi ke kloset rumahnya. Karena lubang kloset sempit, ia memutilasi jenazah menjadi beberapa bagian. Bagian lengan dibuang ke tangki septik belakang rumah, sedangkan tubuh lainnya dikubur di area pemakaman di desa Kaligelagah, tak jauh dari rumah pelaku. Perbuatannya terungkap karena warga curiga melihat gundukan baru di area pemakaman. Polisi masih selidiki motif pelaku yang diketahui belum lama bercerai dari suami keduanya itu pada Juli lalu. Seorang pria lanjut usia di Pasaman, Sumatera Barat tewas dianiaya tetangga. Lelaki 61 tahun itu dibunuh kala minum kopi di ruang tamu rumahnya. Ia diserang pelaku menggunakan senjata tajam. Diduga peristiwa berdarah itu dipicu oleh permasalahan batas tanah antara keduanya yang tak kunjung selesai. Tersangka kini dijerat pasal penganiayaan berujung pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, warga dihebohkan dengan penemuan jasad perempuan penuh luka bakar di tepi sungai Kogunawa. Dari olah TKP, polisi menemukan sejumlah botol bekas berisi bahan bakar minyak dan pakaian yang diduga milik korban. Usai dilakukan otopsi serta penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 anggota TNI berpangkat prajurit 2 atau Prada diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kini polisi militer masih menggali motif di balik perbuatan keji tersebut. Penembakan menggunakan airsoft gun yang dilakukan seorang pria ini ditujukan pada seorang pedagang emas di kawasan Sukagali, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Pelaku dilumpuhkan warga setelah jatuh dari sepeda motornya. Kejadian berawal saat pria asal Pekalongan itu melakukan transaksi jual beli perhiasan dengan pedagang emas di pinggir jalan. Ketika diperiksa oleh sang pedagang, perhiasan yang dijual seharga 5 juta rupiah ternyata palsu. Ketahuan menipu, tersangka lantas melepaskan tembakan membuat pedagang emas terluka. Telah ditetapkan jadi tersangka, pelaku rupanya menipu gara-gara kehabisan uang setelah 3 hari berlibur di Bandung bersama istrinya. Aksi menipu menggunakan senjata membuat tersangka terancam hukuman penjara di atas 5 tahun.